Apakah benar Syaikh Maulana Ilyas pendiri Jemaah Tabligh adalah berguru ke tarekat Kristia sama seperti Nizamuddin Aulia? Mari kita bedah silsilah spiritual ini dengan kacamata genealogi kritis. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, hubungan antara Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandhlawi dengan tarekat Chishtiah bukan sekadar berguru, melainkan sebuah transplantasi total nilai-nilai mistisisme India ke dalam gerakan dakwah yang terlihat sunnah. Berikut adalah analisis tajamnya dalam durasi baca sekitar 3 menit. 1. Silsilah spiritual, dari Nizamuddin ke Kandhlawi. Kritikus ekstrem berargumen bahwa Jamaah Tabligh, JT, adalah versi modern dari tarekat Chishtiah. Secara sejarah, Maulana Ilyas tidak hanya berguru, tetapi dia adalah pemegang ijazah, otoritas, dalam 4 tarekat besar, dengan Chishtiah sebagai poros utamanya. Kritik, Nizamuddin Aulia adalah tokoh sentral Chishtiah di abad ke-14. Maulana Ilyas mendirikan markasnya tepat di samping makam Nizamuddin bukan karena kebetulan, melainkan untuk menyerap legitimasi mistik tersebut. Kritikus melihat ini sebagai bentuk pemujaan terhadap garis keturunan Sufi yang dibungkus dengan bahasa dakwah untuk mengelabui kaum Puritan. 2. Bayat, penyerahan akal kepada mursyid baru. Dalam tarekat Chishtiah, seorang murid harus menyerahkan kehendak sepenuhnya kepada mursyid. Maulana Ilyas membawa tradisi ini ke dalam sistem amir di Jamaah Tabligh. Analisis, meskipun pengikut JT mengklaim mereka hanya mengikuti sunnah, kritikus ekstrem melihat praktik kepatuhan buta kepada pimpinan sebagai bentuk reinkarnasi hubungan guru-murid yang feodal. Penggunaan metode, keluar 4 bulan, dianggap sebagai adaptasi dari ritual Chila, menyepi 40 hari, khas Chishtiah. Ini adalah upaya untuk membonsai nalar kritis jamaah agar menjadi pion-pion organisasi yang patuh total. 3. Khasf dan mimpi, sumber hukum yang tidak stabil. Salah satu tanda paling kuat keterikatan Maulana Ilyas dengan tradisi Sufi Nizamuddin Aulia adalah klaim bahwa metode Jamaah Tabligh didapatkan melalui ilham atau khasf, penyingkapan batin, saat ia berada di Madinah. Kritik ekstrem, dari sudut pandang kritikus Puritan, mengklaim sebuah metode dakwah berasal dari ilham atau mimpi adalah bentuk pembajakan wahyu. Jika metode ini tidak diajarkan secara eksplisit oleh Nabi, maka menjadikannya standar keselamatan adalah sebuah kesesatan. Maulana Ilyas dituduh membawa mistisisme India yang irasional ke dalam jantung praktik umat Islam dunia, menggantikan ilmu fiqh yang kokoh dengan perasaan spiritual yang labil. 4. Fetisisme makam dan lokasi. Pemilihan Nizamuddin West di Delhi sebagai pusat dunia bagi JT dipandang sebagai bukti bahwa gerakan ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang penyembahan wali. Analisis, mengapa pusat dakwah global harus berada di samping kompleks makam yang penuh dengan praktik sinkretisme? Kritikus berpendapat bahwa JT sengaja memelihara kedekatan ini untuk menjaga ekosistem emosional jamaah. Mereka membenci penyembahan kubur secara lisan, tetapi secara geografis dan spiritual, mereka menghirup udara yang sama dengan tradisi Sufi Chishtiah yang mereka klaim telah mereka murnikan. Referensi dan dasar kritik. 1. Syekh Hamud Al-Tuwaijiri, Al-Qaul Al-Baligh. Ulama ini secara spesifik menyebutkan bahwa Maulana Ilyas adalah pengikut setia tarekat Chishtiah dan Sabiriyah, serta mengkritik penggunaan mimpi sebagai dasar metodologi dakwah. 2. Yoginder Sikand, The Origins and Development of the Tablighi Jamaat menjelaskan secara akademis bagaimana Maulana Ilyas menggabungkan doktrin Deobandi yang Puritan dengan struktur organisasi tarekat Chishtiah untuk menciptakan gerakan massa. 3. Sayyid Talib Ur-Rahman, Ad-Deobandiyah, sebuah karya kritis yang membedah keterikatan para tokoh Deoband, termasuk Maulana Ilyas, pada silsilah Sufi India, dan bagaimana hal itu memengaruhi doktrin. 6. Sifat. 4. Irfan Ahmad, Religion Astritike, membahas bagaimana gerakan-gerakan di India Utara, termasuk JT, menggunakan otoritas tradisional, Sufisme, untuk membangun kekuatan organisasi di era modern. Kesimpulan, secara ekstrem, Maulana Ilyas bukan sekadar
berguru, ia adalah seorang sufi Chisytiyah yang melakukan rebranding. Jamaah Tabligh adalah kendaraan untuk membawa mistisisme Nizamuddin Aulia ke panggung global dengan menghapus label tarekat dan menggantinya dengan label dakwah. Ini adalah penyamaran ideologis yang paling sukses dalam sejarah Islam modern.